validitas dan reliabilitas. Kita menghitung nilai validitas terlebih dahulu dengan menghitung nilai J benar Y dengan menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar, sama dengan sum produk nilai kunci jawaban pertama kita blok sampai nilai kunci jawaban 20, kemudian nilai kunci jawaban tersebut kita kunci dengan menggunakan Fn F4. Kemudian sama dengan nilai jawaban siswa pertama kita blok, kemudian tutup kurung kali 1 dan tutup kurung lalu enter. Jika kita sudah mendapatkan jawaban dari J benar Y, kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Lalu kita menghitung nilai J benar X dengan rumus sama dengan countif nilai siswa pertama kita blok sampai jawaban siswa ke 24, kemudian kita enter. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban nilai J benar X, kita drag ke samping seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai Y2 dengan cara mengkuadratkan. Dengan rumus sama dengan nilai J benar Y kita klik, kemudian kuadrat 2 lalu enter. Nah, kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung jumlah keseluruhan J benar, kita menggunakan rumus sama dengan sum, terus kita blok nilai J benar seperti ini, kemudian enter. Nah, untuk mencari jumlah keseluruhan dari nilai Y2, yaitu hasil dari J benar, kita drag ke samping seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai R hitung dan status, kita ngeblok kolom di sampingnya kayak gini dengan cara kita blok nomor soal dan kunci jawaban seperti ini, lalu kita paste. Dan untuk mendapatkan nilai ini kita menggunakan rumus sama dengan IF klik jawaban pertama siswa sama dengan kunci jawaban pertama. Nah, kunci jawaban pertama kita tambahkan tanda dolar, kemudian titik koma 1, titik koma 0, kemudian enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita drag ke samping kayak gini dan drag ke bawah. Nah, untuk R tabel kita bisa mendapatkan R tabelnya di Google. Nah, jadi untuk jumlah siswa ada 24, jadi kita menggunakan R tabel 0,4044. Nah, untuk R hitungnya kita menggunakan rumus sama dengan Corel. Kita blok hasil di kolom ini sampai bawah kayak gini, terus titik koma 1, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita drag ke samping seperti ini. Kemudian untuk mengetahui statusnya, kita menggunakan rumus IF, kemudian kita klik nilai R hitung, tanda lebih besar sama dengan R tabel. R tabel kita kunci terlebih dahulu, kemudian titik koma, tanda petik 2, nilai huruf F, balas petik, titik koma, tanda kutip 2, INV, balas tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, kita blok lagi seperti ini. Nah, untuk hasil validitas kita sudah mendapatkan status ada
16 soal yang invalid atau tidak bisa kita gunakan. Untuk uji validitas sekarang sudah selesai. Selanjutnya kita menghitung uji reliabilitas dengan nilai ada P, properti jumlah siswa yang menjawab benar. Kita menghitungnya dengan rumus sama dengan kita klik C benar, kemudian dibagi dengan jumlah siswa dikunci dengan menggunakan VN F4, kemudian enter. Kemudian nilai Q, properti jumlah siswa yang menjawab salah dengan menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang kita blok hasil dari P, kemudian kita enter. Nah, untuk nilai P kali Q kita menggunakan rumus sama dengan kita klik nilai P dikali dengan nilai Q, kemudian enter. Kemudian kita blok seperti ini dan drag ke samping seperti ini. Nah, kemudian mencari nilai sigma P Q kita menggunakan rumus sama dengan kita blok hasil dari P kali Q seperti ini, kita blok, kemudian enter. Nah, untuk mencari nilai N kita tuliskan 20 sesuai dengan jumlah butir soal yang digunakan. Kemudian nilai N kurang 1 kita menggunakan dengan rumus sama dengan nilai, kita blok nilai N kemudian dikurang 1, kemudian enter. Nah, untuk nilai R11 kita menggunakan sama dengan blok nilai N dibagi nilai N kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali, kemudian nilai SD kuadrat T dikurang nilai sigma PQ tutup kurung dibagi lagi dengan menggunakan nilai dari SD kuadrat T tutup kurung enter. Nah, untuk ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita menentukan kriteria dengan melihat tabel yang ada di sini. Sangat tinggi, cukup rendah, dan rendah sekali. Selanjutnya kita menghitung daya tingkat kesukaran dan daya pembeda. Pertama kita menghitung tingkat kesukaran. Kita menghitung ada jumlah benar, jumlah siswa, indeks kesukaran, dan keterangan. Pertama kita menghitung jumlah benar siswa dengan rumus sama dengan kita memblok jawaban siswa pertama sampai jawaban siswa yang 24 tutup kurung lalu enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya seperti ini, lalu kita drag ke samping seperti ini. Kemudian untuk jumlah siswa kita bisa lihat di sini ada 24. Nah, kemudian kita menghitung indeks kesukaran dengan rumus sama dengan kita klik jumlah benar siswa yang pertama kemudian dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya kita kunci, kemudian enter. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, klik number, kemudian kostum, pilih agar terdapat 2 angka di belakang koma seperti ini. Untuk keterangannya kita bisa lihat pada kolom yang ada di sebelah kanan atas ini. 1,00 itu artinya mudah, 0,8 artinya mudah, 0,63 artinya sedang, dan 0,25 artinya sukar. Kita menghitung daya pembeda. Pertama kita menghitung skor total terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita blok jawaban siswa pertama sampai jawaban siswa yang ke 24 seperti ini, kemudian enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita drag ke bawah seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan skor total, selanjutnya kita akan
mengurutkan nilai jawaban yang terbesar ke terkecil dengan cara blok semuanya seperti ini. Kemudian ketika kita sudah ngeblok, kita pilih sort and filter, kemudian kita pilih filter. Nah, pilih titik putih yang ada pada skor total tersebut, kemudian pilih sort largest to small, kemudian oke. Nah, sekarang sudah tersusun nilai terbesar yang terkecil, dan kita sudah mengelompokkan nilai rata-rata atas dan rata-rata bawah. Kita akan menghitung nilai rata-rata atas dengan menggunakan rumus average. Kemudian kita blok jawaban siswa pertama sampai batas rata-rata atas, kemudian enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya seperti ini, kita drag ke samping seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai rata-rata bawah dengan menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok jumlah dari batas rata-rata bawah seperti ini. Kemudian enter. Ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, kita blok ke samping seperti ini. Nah, untuk daya perbedaannya kita menggunakan rumus sama dengan klik nilai rata-rata atas, kemudian dikurang nilai rata-rata bawah, tutup kurung dibagi 1, kemudian enter. Kemudian hasilnya kita drag ke samping seperti ini lagi. Nah, untuk mengetahui keterangannya kita bisa lihat di tabel di bawah ini. Jika 0,0 artinya kurang baik, 0,4 juga kurang baik. Nah, untuk hasil daya pembeda tersebut, kita sudah mendapatkan hasil bahwa terdapat soal yang kurang, rata-rata kurang baik. Selanjutnya kita akan menghitung nilai distraktor. Pertama kita akan menghitung jumlah siswa yang memilih jawaban pada item A. Kita menggunakan rumus kontif. Kemudian kita blok jawaban siswa pertama sampai dengan siswa 24 seperti ini. Kemudian titik koma tanda petik kita beri huruf A karena kita mengerjakan items A. Kemudian balas kurung, kemudian enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, kita blok ke samping seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ulangi dengan rumus yang sama, yaitu kontif. Kita blok seperti ini, kemudian tanda petik B, balas petik, tutup kurung, kemudian enter. Nah, begitupun dengan soal selanjutnya C dan D diulangi dengan cara seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah tingkat distraktor. Terlebih dahulu kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita pilih tanda persen agar jawabannya nanti terotomatis mengikut persennya juga. Dengan menggunakan rumus sama dengan kita klik jawaban dari item A dari jumlah siswa yang memilih jawaban tadi, kemudian kita bagi 24 karena jumlah siswa ada 24, jadi kita bagi dengan 24, kemudian kita enter, terus kita drag ke samping seperti ini. Dan untuk keterangannya kita bisa mendapatkannya dengan rumus sama dengan IF, kemudian kita klik items pada tingkat distraktor,
kemudian kita pilih lebih besar sama dengan 5%, koma, tanda petik, diterima, balas tanda kutip, koma, if. Kemudian kita klik lagi items pada tingkat distraktor yang pada items A, kemudian klik tanda besar 5%, koma, tanda petik, revisi, balas petik, koma, if. Kemudian kita klik lagi items A pada tingkat distraktor, kemudian kita klik tanda lebih besar 0, koma, tanda kutip, ditolak, balas tanda kutip, kurung, enter. Dari keterangannya kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 jumlah soal yang ditolak dan selebihnya diterima.